Samuel 18. 1 Samuel 18 1 Samuel 10. Samuel 18. Samuel bentar Samuel 18 Nomor 10. ayat 10. 10. Aku ambil yang ini deh, yang apa namanya tuh kalau studi bahasa Bible itu apa namanya Kang? Apa Double X. Apa? bukan, no. Apa itu namanya? Study Bible yang pakai bahasa Ibraninya. Oh my god, I'm forget about this. Apa ya? Benar. Study Bible bahasa Ibrani bahasa Ibrani aja, bahasa Ibrani. Nah, kita pakai bahasa Ibrani aja. Ruah Elohim itu kan bahasa Yunani. Iya, maksudnya yang ayat itu Samuel itu yang bahasa Ibraninya. Nih. Nah. Nah. Konteksnya pula ya. Bahasa Ibrani, sorry. Iya. Ini. Nah, ini dia nih. Wait. Nah, ini nih. Ya. Wait. Ini dia. No. Ruah ini Pak. Nih saya kasih Pak. Nah, Pak. Aduh, kecilan lagi tuh. Ini Bapak, ini kecil banget ini. 1 Samuel. Duh. Nah, ini sebenarnya itu loh, Bang Sat pernah nggak buka data study Bible yang bahasa Ibrani tapi yang pakai Ada. Bible Hub? Oh ya, Bible Hub. Benar Bible Hub. 1 Samuel 18 ayat 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 10. Bible Hub aja, Bible Hub. Ini mantap nih. Mak dibukanya itu mic-nya pula dia Bible Hub. Bible Hub. Itu keluarlah roh-roh gitu ya. Ketika gitu. Nah, ini. Bahaya Anda ini. Ini. Nah, salah lagi. Sabar ya, Pak. Saya lagi buka Bible Hub ya, Pak. Ya. Ini nah, ini Pak, ini dia. Mana dia? Oke, waiting for me. Aduh, bukan pula. Mana ini? Bible bahasa Ibrani. Aduh Pak, maaf ya Pak ya. Ini saya lagi di mobil ini Pak. Jadi agak gimana gitu. Bible Hub bahasa Ibrani. Aduh ribetnya hidup aku nih. Tunggulah Pak. Sabar dulu. Bentar, kalau mau lihat terjemahannya nih dari sini aja bentar ya. Nah, ini Kang. Ini Kang. Ini bangsat. Nah, ini nih. Ini apa ya? Kita baca di sini ya. Nah, wahi mimma horat wat tislah ruah Elohim Pak. Ini ruah Elohim nih. Ruah Elohim ra'ah El. Ini apa Pak bacaannya Pak? Nah, ruah Elohim. Ini ruah from God Pak. Tapi ini roh jahat Bapak lihat. Terjemahannya saya buka ya. Ini Bapak, ini saya tunjuk ini. Ini 1 Samuel pasal ke-18 nomor 10 ya Pak. Nah, ini adalah ruah Elohim. Tulisannya ruah Elohim. Mari kita lihat. Apakah ruah Elohim ini adalah Tuhan itu sendiri? Atau Bapak kan tadi mengkomplain Roh Kudus itu malaikat. Saya juga komplain ruah Elohim dalam iman Anda justru adalah setan, roh-roh jahat. Ya, saya komplain itu. Saya komplain sekali ya. 1 Samuel 18 ayat 10. Nah, Bapak lihat ini. Nah, ini dia ruah Elohimnya. Nah, ini Pak ruah Elohimnya. Nah, nih. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah. Pak, ini ruah Elohim, Pak. Roh jahat Pak. Nah, jadi ketika Bapak komplain kepada kami Roh Kudus adalah malaikat, tapi ruah Elohim dalam kitab Anda kenapa bisa menjadi roh jahat gitu? Tolong jelaskan Pak. Samuel pasal 1 Samuel pasal 18 ayat ke-10. Itu nanti Ya. saya cari kan. Ya. Coba. Mantap. Cari teks aslinya ya Pak. Cari teks aslinya. Kenapa bisa begitu? Kenapa Anda komplain bahwa kalau definisi Roh Kudus Pak itu kena dengan malaikat Pak. Contoh, apakah malaikat dalam iman Islam kami yakini adalah malaikat yang memberontak lalu berperang dengan naga? No Pak. Tidak pernah iman Islam itu meyakini bahwa malaikat itu pemberontak sehingga terjadilah perang di surga dengan naga. Nggak pernah kejadian seperti itu. Bahkan yang namanya malaikat ini, mereka adalah patuh dan tunduk kepada Allah.
Oke, poin pertama. Apakah bisa dikatakan kalau malaikat ini adalah ruah ya, dalam makna bahwa dia tidak bisa dideskripsikan, maka dia bisa dikatakan ruah hakodes atau ruh kudus, ruhul kudus. Karena secara esensi memang dia kudus. Tapi kalau kita bicara tentang ruah Elohim adalah Elohim itu sendiri, kenapa bisa menjadi roh jahat? Itu adalah sebuah pertanyaan yang Bapak harus jawab. Harus Bapak jawab. Mungkin ada yang ingin menanggapi saudaraku dengan saudaraku yang di bawah, dua-duanya silakan saudaraku. Assalamualaikum. Pekerjaan ini PR buat saya, nanti saya carikan benar. Nah, itu PR buat saya, Bu, nanti saya carikan. Saya bangga dengan teman Kristen yang meniru kata saya ini. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya jadikan PR. Pak, itu ya Pak, dapat hak cipta itu kata-kata saya itu. Saya bangga dengan Pak Anton, Masya Allah. Semoga Pak Anton semakin rajin membaca Bible. Jadi kami ini sebenarnya bermanfaat untuk umat Kristen. Ketika kami rajin membaca Bible, maka umat Kristen harus iri kepada saya dan Bang Neflos. Kenapa? Karena kami sangat gandrung membaca Bible. Jadi saya harap teman-teman Kristen juga semakin rajin baca Bible. Oke, silakan dilanjut saudaraku. Oh, Ya. saudaraku. Saya itu saja. Ya, baiklah. Kita sapa di sini ada saudaraku juga. Assalamualaikum, Guru Cintara, silakan. Waalaikumsalam saudariku. Oh, itu dia. Bro Neflos membuka literatur ya. Silakan saudaraku Esok diperjelas. hari. Iya, itu. Waduh. Saudaraku di mute tuh. Ini doang. Oh iya, di mute saudaraku. Jadi saudaraku, jadi Tuhan di dalam perspektif Kristen itu kan dicitrakan terlepas dari roh-roh baik, jahat semua ya. Berarti hanya roh-roh baik ya. Tapi di situ ditemukan data bahwa ada roh jahat itu. Bagaimana? Itu nggak mempengaruhi keimanan kalian kah sebagai apa? Umat Nasrani, umat Koten. Silakan Bisa Pak nggak Anton itu dijawab. Bisa Itu nggak nanti itu buat- dijadikan tolak ukur, Pak Anton? Apa benar ada tulisan seperti itu? Saya nanti lihat dulu. Saya cari dulu. Nanti di cross check ya Pak Anton. Ya, saya kasih referensi ya. Pertama, Anda buka terjemahan LAI dulu. Ya, itu referensi untuk Anda. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu di dalam satu. Bang Jeffrey mau naik Muslim atau Kristen? Kalau Muslim saya tidak naikkan lagi ya, terlalu banyak. Kalau Kristen saya naikin. Mohon maaf untuk teman-teman Kristen, saya tidak bisa. Jangan kenceng naik mobilnya, Hus, katanya. Kenceng kali kita ya. Apa namanya? Ya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan atuh Kang. Pelan-pelan Di- Kang, hati-hati Kang. Ya. Kapan mau nyampainya? Ya udah. Artinya gini Pak Anton, Bapak buka dulu Lembaga Alkitabiah Indonesia, Bapak lihat di situ terjemahannya apa, apakah roh Tuhan atau roh jahat. Nah lalu Bapak lihat di dalam Bible Hub itu menggunakan kata apa? Karena selama ini teman-temanku, saudaraku yang Kristen selalu menggunakan dalil, berpijak di dalil Tuhan itu adalah roh di dalam perjanjian lama dari kata ruah Elohim. Makanya ketika kami berbicara bahwa ruhullah, banyak dari teman-teman Kristen yang memaksa bahwa itu artinya adalah Allah itu sendiri. Nah, karena bahaya Pak, kalau ruhullah dan ruah Elohim dipaksa artinya adalah Allah itu adalah ruh, maka Bapak menerima konsekuensi logisnya dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 10. Tuhan Anda yang ruah Elohim itu juga jahat. Nah, naudzubillah kan Pak, masa Tuhan jahat? Atau ketika ada perkataan Baitullah atau Bait El, apakah bisa kita katakan rumah itu adalah Allah? Kan tidak bisa. Nah jadi terbantahkan semua apa ya, saya bilangnya itu kayak tawaran dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan kami itu tidak menciptakan iblis, Tuhan kami itu tidak jahat, Tuhan kami itu baik dan maha kasih gitu kan. Terbantahkan karena memang roh jahat itu juga dari Tuhan gitu. Kurang lebih begitu. Sekian, terima gaji. Silakan. Ya, sebab kalau memang iblis atau kejahatan tidak bersumber dari Tuhan yang sama, berarti dia ada Tuhan iblis kan, istilahnya begitu. Secara nalar kan begitu tuh.
Ya, berarti ada kekuatan yang setara dengan Tuhan yang bisa menghadirkan iblis. Ya benar. Kok bisa Apalagi kompak misalnya Anda kalau- sekarang ini? Biasanya kita bertentangan ini. Apa Anda diurapi Roh Kudus pada malam ini? Bukan secara logis kan Oh, begitu tuh. Jadi gitu, kalau ya, ya, ya. memang yang dicitrakan Oh, Bang bahwa Jeffrey naik, Bang Jeffrey naik. Tuhan. Baik, Bang Jeffrey naik karena Kristen saya naikin. Mohon maaf untuk yang lain yang Muslim saya tidak bisa naikin ya. Bang Jeffrey, koneksi terputus, silakan coba lagi ya. Oke, saya terima. Saya tidak menaikkan Muslim karena sudah banyak, sudah ada 3 atau 4 Muslim di atas ini ya. Oke, kita sapa dulu Bang Jeffrey ya. Semoga Bang Jeffrey memberikan pandangan berbeda dan edukasi yang bisa membuat kita yakin bahwa apa yang diimani orang Kristen dan teman-teman Kristen adalah dasarnya itu ada. Halo, shalom saudaraku, sesalom. Ya, shalom. Ya, salam kenal saudaraku. Ya, salam kenal. Ya, silakan langsung saja ditanggapi saudaraku. Tadi di 1 Samuel berapa itu? 18 ayat 10 saudaraku. Akang hati-hati kata orang-orang tuh. Gak ada orang lagi kayak aku ini. Jangan sampai aku kena nafa-nafa. Hati-hati Kang ya. Jadi tolong tafsirkan ya Bang Jeffrey ya setelah udah membaca ya. Iya. Tafsirkan. Agak lain Uni Rifa malam ini katanya. Enggak lah, emang biasanya aku kayak gini kok. Mana ada. Ya, Bang Jeffrey tolong dibuka Babel Hub juga ya. Jadi kita tahu itu kata aslinya, teks aslinya itu bagaimana gitu, saudaraku. Jadi kita sama-sama. Apanya Ya. yang baik? Setelah itu baru dibedah ya, boleh kan membedah. Boleh. Baik, saudaraku. Silakan saudaraku ditanggapi mungkin, Pak Anton mungkin sambil searching googling menggiling-giling gitu mungkin bisa menjelaskan beberapa hal gitu. Ya, mau nyambal juga nggak apa-apa. Enggak kedengaran suara Akang teh. Hah? Enggak masuk suara Ya. Akang. Masuk sini. Kan Oh masuk ya? Oh masuk. Oh mungkin karena Akang deket. Oh masuk sini. Ya, jadi gitu Pak Anton. Apakah memang ada kekuatan lain yang setara dengan Tuhan tadi? Atau memang rohnya Tuhan itu kok bisa diganggu oleh roh-roh jahat gitu tuh? Jadi sebenarnya ada Tuhan di atas Tuhan kan kalau kita berpikir secara logis begitu. Ya Coba kasih actually literally asimilasi. silakan. Coba kasih kesempatan ke Pak Anton dan Pak Jeffrey mohon dijawab secara jujurly ya. Jujurly aku sangat suka dengan Pak Anton yang menjadikan ini PR. Jujurly aku juga bahagia dengan kedatangan Pak Jeffrey. Silakan. Yang penting jangan Oke, ambil nih. baik. Jadi pertanyaannya apa nih, Bang? Maksudnya? Pertanyaannya Di adalah satu-satu. saya mungkin bikin sebuah konstruksi berpikir dulu ya. Saya dia udah mulai filsafat nih ngomongnya. Jadi gini Pak. Pertama, doktrin kekristenan. Coba klarifikasi saya dulu. Saya mau klarifikasi dulu nih. Apakah iblis roh jahat itu berasal dari Tuhan atau diciptakan oleh Tuhan? Itu dulu. Mungkin Bapak saya tanya dulu. Ya. Jadi Yehovah Teva itu Bapa segala roh. Entah Oke. itu roh malaikat, roh manusia ataupun roh apapun itu berasal dari satu sumber karena dia berfirman dan semuanya jadi. Jadi roh yang dijadikan itu berdasarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa roh Menarik. ini berasal dari Allah, iya karena semua roh berasal dari Allah. Termasuk roh Mbak yang sedang ngomongin. Impresif. Ya. Impresif Pak. Jujurly gue kaget banget Pak. Bapak jawab gini Pak. Bapak hati-hati di anak tema oleh oten-oten lainnya. Karena biasanya Pak teman-teman Kristen menjawab bahwa iblis roh jahat itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Bapak berani sangat jujurly sekali menjawab bahwa artinya iblis juga diciptakan oleh Yesus toh Pak. Ya, benar. Wow, Amazing. amazing. Ini benar-benar impresif banget.
Pak, gue bangga sama lu. Lu jujur li banget malam ini. Jadi tolong saudara-saudaraku diamankan Pak Jeffrey. Saya khawatir beliau akan dianatema di dunia pertok-tokan ini ya. Karena biasanya yang berbeda-beda begini biasanya dihajar ini biasanya. Hati-hati ya Pak. Bapak dikatakan bidat dolalah nanti sama teman-teman Bapak. Karena memang rata-rata teman-teman Kristen tidak mau mengakui bahwa iblis itu datang dari Tuhan karena mereka ingin menyerang Al-Qur'an ketika Allah menyatakan Allah menyesat. Oh, oke. Persepsi Mbak Ya. berarti salah. Jadi Oke. kalau misalnya dikatakan iblis berasal dari Allah, itu satu hal yang berbeda. Jadi sejarah Oke. penciptaan, Allah itu Bapa segala roh. Dia yang menjadikan Oke. segala sesuatu. Tanpa Dia tak ada terjadi pun segala sesuatu. Otomatis Oke. karena Dia Bapa segala roh, roh dari si jahat itu juga berasal dari Dia. Tetapi yang perlu Mbah garis bawahi bahwa konsep roh menurut kekristenan itu berbeda dengan konsep roh menurut Islam. Nah, konsep roh Kita menurut tidak bahas kekristenan- belum. Jangan sampai ke konsep roh dulu. Kita kan sumbernya dulu Pak kita bahas. Jadi ketika kita sebenarnya- membahas sepatu. sebenarnya Nah, berasal dari sumber yang sama atau sumber yang lain? Ada Nah, itu kekuatan tuh, lain, itu tuh. Pak Jeffrey. Jadi intinya dari mana iblis dan roh jahat ini Pak? Itulah poin kita dulu ya Pak. Jadi gimana? Saya meyakini bahwa tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa Dia. Iblis adalah pembangkang, roh yang membangkang. Makanya dia disebut Berarti bapa daripada segala yang dia jahat. juga kan? Ya, tapi iblis daripada dia juga kan? Nah, ini yang membedakan. Jadi ketika Loh, gimana? Allah dalam konsep kekristenan itu menciptakan segala sesuatu dengan kehendak bebas. Jadi ciptaannya itu berhak memilih, berhak menetapkan apa yang hendak dilakukan. Itu berbeda sekali ketika kita manusia menciptakan robot dengan kehendak kita. Allah yang maha adil dan maha segalanya, dia menciptakan ciptaannya dengan kehendak bebas. Jadi iblis berhak memilih. Pada mulanya dalam sejarah kekristenan dikatakan bahwa iblis itu adalah malaikat baik yang hendak melawan Allah. Akhirnya dia diusir dari surga. Jadi konsep ini harus diluruskan dulu. Nah, saya masuk ke kenapa roh Allah dikatakan dia roh ini berasal dari Allah. Kalau Berarti- Mbak perhatikan di Ayub pasal 1, di situ dikatakan bahwa Allah dengan iblis itu biasa bercakap-cakap. Itu bukan sesuatu yang mustahil di dalam kitab suci. Jadi iblis itu dengan Allah seperti merebut manusia untuk menyembah kepada siapa. Jadi kalau dikatakan di dalam kitab Samuel ini bahwa ada roh yang dari Allah, itu korelasi dengan Ayub pasal 1 di mana roh Allah bertemu dengan iblis yang sedang berkelana untuk mencobai Ayub. Jadi itu dua hal yang sebenarnya berbeda dalam konteks ini. Jadi ini bukan Roh Kudus yang diutus untuk mencobai yang tadi Mbak katakan di 1 Samuel, bukan. Tetapi ini roh pembangkang yang pada awal penciptaan dia benar-benar memusuhi Allah dan memusuhi Maaf semua tadi signal ciptaan. saya Pak, maaf tadi signal saya dipotong sama roh-roh jahat ya, mohon maaf. Oke, benar poinnya sekali. poin saya ya. Saya ngambil poinnya boleh ya. Kita bicara tuh langsung strike to the point aja. Jadi kita nggak berlete-lete ya. Saya nggak suka berlete-lete sebenarnya. Baik, kalau kita lihat di sini kayak berlatu-latu apaan sih Kang? Jadi gini, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah. Roh jahat yang daripada Allah, Pak. Jadi sumber roh jahat ini dinyatakan dalam Bible Bapak ini itu daripada Allah. Gitu ya. Nah, jadi poin saya di sini adalah apakah roh jahat ini datang daripada Allah? Itu Pak maksud saya. Atau jangan-jangan roh Allah itu juga jahat? Nah, kan gitu. Jadi yang perlu Mbak tahu bahwa Iya. Allah adalah Bapa segala roh. Iblis yang tadinya malaikat Allah ditendang jatuh dari surga, itu adalah bapa segala roh yang jahat. Jadi semua, Nah. jadi kita perlu Jadi memahami tunggu, dulu bahwa Allah ini wait, bapa bentar, segala roh. bentar. Ketika dia berfirman, semua Sedikit. roh itu jadi. Oke. Dan ketika Pak, dia berfirman, Pak. roh itu jadi. Sabar. Roh yang tadi saya katakan bahwa roh malaikat yang ditendang Iya, jatuh dari Pak. surga itu, Oke. dia adalah roh yang menjerumuskan manusia dalam kejahatan. Begitu Mbak. Jadi perlu Silakan, diluruskan dulu. silakan. Memang benar Allah itu Bapa segala roh. Iya, termasuk iblis kan? Oh, dia bukan bapa dari iblis. Di Alkitab dikatakan bahwa Iblis lah roh bapa, bukan? berarti Iblis roh bukan? iblis roh. Oke, Gini, kalau yang perlu Bapak Mbak gini, pahami gini, sebentar. pernyataan Yang Bapak di perlu awal Mbak Bapak pahami bantah, gini. Pak. Yang perlu jadi Mbak gini. pahami bahwa Oke. semua yang terjadi di Lanjut dunia ini dulu. dalam konsep kekristenan, semua yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari firman Allah.
Jadi termasuk roh yang Mbak katakan bahwa iblis ini itu semuanya berasal dari ciptaan Allah. Tetapi roh yang dimaksudkan dari sini adalah roh yang membangkang. Jadi ini roh jahat, bukan roh Allah, bukan roh kudus yang Mbak maksudkan. Berbeda roh kudus dan roh Allah. Dari sifat dan karakternya saja berbeda. Mbak perhatikan di Galatia pasal 5 dikatakan bahwa buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan tidak ada segala sesuatu hukum yang menentang hal-hal ini. Sementara Pak, roh mohon Bapak dalam 1 sabar, Samuel ini saudaraku, bertentangan karena saudaraku, nilai-nilainya bertentangan saudaraku, dengan jadi dalam Galatia pasal 5. saudaraku. Silakan. Kak, gini, saya kasih timer saja ya, karena kita tadi sedang TikTok baik, tapi saya pikir Anda, mohon maaf, saya tidak sedang membuka gereja ya, saya pingin kita diskusi, karena Ya, Anda silakan. lari dari apa yang saya kasih poin. Pertama, Anda bilang bahwasanya bahwa Tuhan Anda itu adalah Bapa dari segala roh. Maka saya tanya tadi, apakah iblis juga roh? Iya, berarti termasuk iblis dong. Ketika Anda bicara bahwa Tuhan Anda adalah Bapa dari segala roh, maka Anda tidak bisa menafikan bahwa iblis juga adalah anak dari Bapa Anda. Lalu ketika saya tanya apakah iblis termasuk? Oh tidak, Mbak harus bergana. Anda komentar Anda di awal itu dibantah sama argumen kedua gitu, keterangan kedua itu. Jadi Bapak Berarti itu sedang iya, berkontradiksi berarti- dengan diri Anda Jadi sendiri gini, gitu. Bang, Pak Jack, Ya. boleh saya Oke, tambahin boleh saya nggak? berpendapat, Mbak? Silakan Bung Guru, Ya, silakan. jadi logik. Nah, Jadi, silakan Pak Bung Jeff, Guru, silakan. Jadi gini Pak Jeff ya, artinya gini, roh yang pembangkang tadi itu Anda nggak mau akui itu dari sumber yang sama itu. Artinya Tuhan lost control. Berarti dia terbatas oleh kekuasaannya itu. Kan dibilang bahwa berarti itu- Tuhan Maha Kuasa, berarti dia lost control. Nah, Berarti oke, saya boleh keterbatasan jawab ya? kekuasaannya di situ tuh, Pak. Nah, Itu iya, lebih saya boleh berbahaya jawab ya? lagi. Berarti Saya dia boleh nggak jawab ya? mampu menghadapi kekuatan tadi kan? Berarti dia nggak maha kuat dong. Mas bicara terus kalau masih mau bicara. Ya begitu. Secara logisnya Sudah, begitu cukup. kan? Nah, sekarang saya bicara ya. Oke, tolong jelaskan. Ya. Jadi rupanya panjang. Mas punya logika dangkal. Gini. Jadi Oke, Mas siap. harus memahami Siap. tentang kronologinya. Oke. Allah, Bapa yang tadi saya sampaikan adalah Bapa segala roh yang menciptakan segalanya dengan kehendak bebas. Perlu digarisbawahi bahwa kehendak bebas. Jadi kehendak bebas ini yang diberikan atas ciptaannya. Saya nggak tahu konsep saudara Muslim bagaimana. Tapi dalam kekristenan, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Dia memberikan pilihan kepada apa yang Dia ciptakan. Nah, iblis memilih untuk membangkang dari Allah. Ini kronologinya. Kita pahami dulu kronologinya. Pertama saya garis bawahi bahwa semua Pak, yang boleh ada. gantian, ternyata nalar Anda yang cetek, yang dangkal. Nah, Oke, saya jelaskan berarti- kedangkalannya. ya, Boleh nggak silakan. saya jelaskan kedangkalannya? Nah, artinya kalau Tuhan ya memberikan fasilitas, yaitu tadi free will tadi, ya, di situ artinya Tuhan nggak bisa berkehendak lagi di situ, karena Dia udah kasihkan fasilitas kehendak bebas pada si makhluk tadi itu. Artinya saat makhluk melakukan apapun, Tuhan nggak bisa campur tangan tuh, karena Tuhan nggak mampu, karena Dia udah kasih tuh. Secara logisnya begitu, Pak. Nah, Dangkalnya inilah pemikiran Anda di bagian kedangkalan. itu. Ini kedangkalan Itu Mas dangkalnya Mas Anda. Guru nih. Ini kedangkalan Wah, Mas. kok saya Jadi yang begini, dangkal tuh? ketika saya Masa Tuhan mempunyai nggak anak, punya kuasa untuk Gini, Mas. membatasi free will-nya ketika saya si mau makhluk punya yang Dia anak, ciptakan? ketika saya mau punya anak, Oke, saya kasih timer ya. Saya kasih timer aja biar Oke, nggak boleh. ada, biar santai. Oke. Saya kasih waktu 3 menit cukup. oke boleh. Oke. Bang Jeffrey 3 menit. Ini pakai handphone saya yang ini satu lagi ya, bentar. Oke, bentar saya kasih stopwatch. Nggak usah deh, saya manual aja. Ini 2352 berarti 2355. Silakan Pak. Nanti saya Iya. kasih stop nanti. Oke, saya mulai ya. Jadi ketika saya memilih untuk mempunyai anak ya, Mas, saya tahu bahwa anak ini pasti saat dia bertumbuh besar dia akan melakukan kesalahan. Betul Mas ya, Mas Guru, benar ya? Nggak benar, jangan analogikan makhluk pada sang Dengar dulu, pencipta, dengar. karena nggak Tolong setara dijawab. itu. Seketika- Karena nggak setara, analoginya nggak cocok. Loh, analoginya nggak cocok Bapak, gimana? anak beda. Kalau Anda sudutkan atau Anda Ketika saya punya berikan anak, kepada- ketika Yes, saya punya nggak anak, bisa saya memilih untuk dianalogikan punya anak. Tuhan sebagai- Mas, belum selesai, sebagai belum begitu. selesai. Ini saya bicara tentang logika. nggak benar itu. Oh, Mas yang nggak benar, karena saya mau Oke, melogika, Mas tidak nyambung. Jadi ketika saya memilih untuk punya anak, saya tahu bahwa suatu ketika anak saya akan membuat kesalahan. Entah dia mungkin pakai narkoba, kan? Entah dia hamilin anak orang, saya nggak tahu, ya kan? Tetapi saya tetap akan memilih untuk punya anak. Konsekuensi apakah dia akan melakukan hal itu? Dia tetap anak saya. Nah, begitu pula dengan Allah. Dia tahu ketika dia menciptakan manusia, dan manusia itu akan jatuh dalam dosa. Nah, dangkalnya di sini Pak. Oke ya, dangkalnya di sini Pak. Bapak dan anak Bapak
itu berasal dari sumber yang sama, kehendak kekuasaan tertinggi itu. Jadi nggak mungkin bapak bisa batasi anak bapak, karena bapak juga diciptakan, anak bapak juga diciptakan dengan cara dilahirkan oleh istri bapak itu. Nangkep nggak logikanya tuh, Pak? Nggak nyangkep. Dangkal berarti. Dangkal Jadi bapak. gitu, Mas. Jelas dangkalnya bapak. Jadi di situ. kronologinya itu Mas harus tahu jelas bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang Makanya jadi jangan tanpa dianalogikan dengan makhluk tadi. Nggak setara dia, Pak. Nggak, itu saya bisa. bicara tentang kehendak bebas, bukan saya bicara tentang Allah. Jadi ketika Allah memberikan kehendak bebas, pilihannya itu mau berbuat apa? Saudaraku, Itu kehendak capek pilihannya. aku dari saudaraku. Saudaraku, Saya coba pakai banking bisa nggak ya? nggak bisa, Enggak, udah offline semua. nggak bisa. Udah dah. Pak, tadi waktunya siapa itu? Enggak. Dia minta validasi. Waktu siapa kan sekarang? Tadi waktu dia, tapi dia minta validasi benar nggak, Mas, katanya. Yaudah, saya jawabkan. Berarti dia yang mengizinkan Oh, saya gitu. untuk Oh, mengambil iya. waktunya. Bapak Kan sudah begitu. selesai ya waktunya. Cara gitu. Oke. Saya kembalikan ke rule-nya ya. Tadi kita membahas tentang apakah ruh jahat, iblis itu diciptakan atau berasal dari Tuhan berdasarkan pijakan kita 1 Samuel pasal ke-18 ayat 10. Oke, itu bahan topik diskusi kita. Oke? Paham? Paham ya? Nah, silakan Bung Guru. Nah, jadi artinya kalau memang iblis itu sebagai roh pembangkang ya tidak diridhoi lah istilahnya begitu oleh sang bapak tadi itu ya. Artinya di situ kekuasaan sang bapak yang pemilik segala roh terbatas, Pak. Ya, karena dia nggak bisa mengatur tuh ciptaannya sendiri kan. Seharusnya kalau dia memang sang Maha, sang pencipta, pengatur segalanya, punya kekuasaan tertinggi, dia harus bisa hentikan dong. Dia nggak bisa bilang bahwa, oh ini, you udah dikasih kehendak bebas, lu bebas melakukan hal apapun, bahkan merusak atau menggantikan saya sebagai Tuhan, istilahnya begitu tuh. Nah, apakah Tuhan itu nggak mampu untuk membatasi itu? Di situ kan keterbatasan Tuhan yang Anda pahami tadi kan, Pak Jeffrey? Di situ kedangkalan Anda berpikir, Pak Jeffrey. Nah itu aja dulu Uni, nggak perlu panjang-panjang. Gimana Pak Jeffrey, ngerti nggak? Oke, sekarang Ya, giliran saya ya. Pak Jeffrey kalau tidak mengerti nanti saya sederhanakan bahasanya. Sekarang giliran saya. Oleh. Nah, jadi yang tadi saya bilang kronologinya Mas Guru ini harus pahami bahwa ini ada satu kronologi cerita di dalam Injil bahwa yang tadi saya katakan Allah adalah Bapa segala roh. Jadi tidak ada satupun roh yang bisa jadi tanpa Dia. Itu penegasannya. Yang kedua, kronologi yang kedua adalah iblis yang diciptakan oleh Allah. Pada mulanya dia bukan iblis, dia malaikat. Ketika dia membangkang kepada Allah, dia ditendang jatuh dan dia melakukan segala kejahatan, maka di Injil dikatakan dia bapa segala kejahatan. Nah, di ayat 1 Samuel pasal 18 ayat 10 dikatakan keesokan harinya roh jahat. Mbak perhatikan itu air besar apa air kecil. Jadi di kitab suci ada roh dan ruah, itu berbeda. Roh yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Roh yang dimaksudkan di situ dalam huruf kecil adalah roh dari si jahat, itu berbeda gitu. Itu penekanannya. Jadi Mas Guru perlu pahami Bentar. kronologi ceritanya. Bapak bilang Jadi tadi huruf besar, huruf kecil. Di mana bahasa Ibrani itu pada huruf besar, huruf kecilnya, Pak? Nah, Mbak perhatikan, tadi kan Mbak lihat di 1 Samuel yang terjemahan baru. Iya, Itu Pak, soal teks linguistik. aslinya itu, teks aslinya itu kan pakai bahasa Ibrani. Di mana sejarahnya bahasa Ibrani itu ada huruf besar, huruf kecil? Lanjut, silakan tanggapi yang tadi saya bilang. Ini saya coba tanggapi. Bapak bilang, Ibu perhatikan bahwa di sini ada huruf besar, huruf kecil. Nah, pertanyaannya adalah teks asli dari kitab itu adalah bahasa Ibrani. Aduh, nelpon lagi ya kan. Yaudah lanjut dulu, saya akan lagi teleponin. Lanjut Guru. Nggak ada Pak huruf besar, huruf kecil dalam teks bahasa Ibrani. Jadi gitu Lanjut Pak. Guru, lanjut Guru. Jadi gitu Pak Jeffrey, jelas dia dari sumber yang sama, akhirnya dia menjadi pembangkang, akhirnya ditendang Tuhan itu kan. Ya. Ngapain Tuhan harus tendang dia?
Kenapa nggak dijadiin aja dia sebagai malaikat lagi tuh? Kan dia punya kekuasaan tertinggi. Kan dia yang dari sumbernya kan dia tuh. Seharusnya dia punya dong kemampuan. Mas jangan tanya saya, Mas tanya ke Tuhan. Karena di Ya kitab makanya suci Tuhan seperti Anda itu. konslet kan begitu tuh. Konslet loh. Pemahaman Anda tentang Tuhan konslet artinya. Berarti di situ kalian sebagai ciptaan merendahkan keagungan dan kekuasaan Tuhan Anda sendiri. Oh begini. Gitu Oke, logikanya. saya mau berlogika dengan Mas. Kalau kronologisnya saya udah paham tuh dari tadi. Nah, Mas sudah paham kan? Sekarang saya mau berlogika dengan Mas. Jadi Mas Guru kan punya kitab suci menyatakan bahwa induknya juga kepada Torah dan Injil. Sekarang saya mau lihat dari pandangan kitab suci Quran, itu pandangannya seperti bagaimana? Oke, saya yang jawab deh. Ya. Silakan. Pandangannya adalah bahwa Al-Quran itu membenarkan bahwa ada kitab suci yang bernama Torah, Zabur, dan Injil di zamannya. Ingat, di zamannya, di zaman siapa? Musa, Isa, dan juga Daud. 150, Pak. Tapi yang disebut dengan Torah, Zabur, Injil menurut perspektif Al-Quran bukan Bible. Karena Bible sendiri adalah kumpulan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Ada Matius, Markus, Lukas. Itu bukan Injil yang dimaksud. Tapi apa yang dimaksud oleh Allah adalah firman wahyu yang diturunkan kepada para nabi pada zamannya. Terima kasih. Dari mana Mbak tahu bahwa itu sudah di Mana ya, Pak? Ya, kan saya bisa buktikan bahwa kitab Anda sendiri itu telah terdistorsi. Pertama, ada ayat-ayat yang tambahan, ada ayat-ayat yang hilang. Satu kitab ada yang hilang, kitab Nabi Edo tidak ditemukan. Ada kutipan Yesus yang tidak ditemukan dalam kitab Anda. Di dalam kitab Lukas pasal 24 dikatakan ada tertulis bahwa Mesias harus mati. Kitab Edo itu kitab apa Mbak? Di dalam ini Apa? tidak ada kitab Edo. Nah, Kitab ini Edo. dia Bapak aja nggak tahu nih, saya kasih tahu nih kitab Nabi Edo. Bentar. Ini saya kasih kitab Nabi Edo ya. Bentar Bapaknya. 150. Ya teh, kurang. Dulu. Kitab Nabi Edo. Ambil dalam dompet aing tuh, ada tuh. Bentar ya. Berapa? 150. 150 itu pakai yang Iya. Nih Bapak lihat nih di dua tawarikh. Bapak lihat di dua tawarikh ada pernyataan. Nih Bapak lihat nih. Atau merupakan nama mana ya? Aduh baterai mau habis lagi baterai Kang. itu lagi isi. Oh, pantesan. Jadi ada semua tentang kisah raja-raja tertulis di dalam kitab Nabi Edo. Itu kata penulis kitab Tawarikh. Nah, masalahnya informasi itu yang di dalam kitab Nabi Edo tidak ditemukan. Artinya ada kitab yang hilang. Bahwa kitab yang dikanonisasi di dalam iman Anda itu ada yang hilang, Pak. Nah, faktanya kanonisasi Bible dengan kanonnya orang Katolik, kanonnya orang Protestan, kanonnya Samaritan, kanon Yahudi Rabbinik itu tidak sama. Nah, artinya itu distorsinya maksudnya adalah kumpulan-kumpulan kitab Anda itu tidak sama dengan kumpulan kitab-kitab yang mereka mengaku beriman kepada kitab itu sebagai Torah, Zabur, Injil, tapi di dalamnya itu berbeda gitu loh jumlah kitabnya. Satu. Yang kedua, adanya penambahan ayat dari catatan kaki. Saya kasih data lagi. Tadi sore tentang kitab Nabi Edo dalam kitab Tawarikh ya Bapak lihat ya. Halo. Aduh, mana ini? Kenapa Bang Tolik? Bentar ya, bentar. Saya kasih data pakai ini ya. Saya live di YouTube. Aduh si Akang teh. Nah, Saya live di YouTube. ini ya satu apa namanya? Yohanes 5 pas nih si Akang teh kesiki. Nih ya. Aduh, Dong ke Julius. bentar ya, Bre, bentar. Nih ya, nih. Bapak lihat ini. Sama Habib. Ini adalah tafsir dalam kitab kitab Anda. Ini saya pakai aplikasi tafsir ya. Nih tafsirnya nih. Saya pakai kitab ini nih. Ini dia mana dia tadi itu. Aduh, hilang pula dia. Loh, mana dia kok hilang? Loh. Bentar, Pak. Mana sih? Aduh, Mak. Aduh, hilang dia, Pak. Bentar, Pak. Hilang gitu. Oh, ya. Bentar, sambil menunggu itu kita ke kitab Nabi Edo dulu. Pertanyaannya adalah apa permasalahan dari kitab Nabi Edo sehingga Mbak katakan itu berkurang? Loh, di situ dituliskan bahwa ada kitab Nabi Edo. Pertanyaannya di mana kitab Nabi Edo itu sekarang gitu loh. Nah, yang perlu Mbak ketahui bahwa kitab Nabi Edo itu dia menulis tentang sejarah raja-raja. Apakah perlu dimasukkan segala raja-raja dari bangsa Bapak Israel tahu, dimasukkan Daud dalam itu adalah kanonisasi raja. Perjanjian Lama? Loh, buktinya cerita kitab Perjanjian Lama berkisah tentang raja-raja Yerusalem, raja-raja Israel, Salomo, David.
Itu kan bercerita tentang raja-raja. Kenapa itu? Jangan-jangan ada kisah raja yang tersembunyi yang tidak Anda ketahui gitu di dalam kitab Nabi Edo gitu loh. Nah, makanya saya bilang kita ada tuh kitab Nabi-Nabi. Ada tuh tidak Nevim itu adalah kisah-kisah Nabi. Nevim. Ya kitab para nabi. Bahwa Nabi. Jadi gini, Anda bilang kitab raja-raja dalam iman. Ya memang saya sedang belajar bahasa Ibrani. Emang kenapa Nevim? Nevim, kenapa? Nevim. Apa? Bukan Nevim. Ya, salahnya apa? Memang tulisannya pakai i di situ? Salahnya penekanannya, Mbak. Itu kan pakai Penekanan. penekanan. Kalau saya salah penekanan enggak masalah. Saya bukan orang Israel. Nah, begitu. Jangan ya, kita fokus dibahas. Nah, masalahnya kita fokus aja. Nevim. Jangan kabur. Oke. Di dalam kitab Nabi Edo tertulis bahwa kisah raja-raja Israel, kisah raja-raja Yehuda ada di dalam kitab itu. Lalu Anda bilang, "Buat apa harus dikanon?" Loh, kitab PL itu mengkanon kisah raja-raja orang Israel. Daud. Pertanyaannya adalah masalahnya di Quran di mana, Mbak? Sampai Mbak katakan bahwa kok masalah di Quran? Saya bilang kitab ada di distorsi. Ada yang hilang, ada yang ditambahkan, ada yang diselewengkan. Nih bukti satu lagi, ada kitab ayat yang ditambahkan. Nih saya bacakan di sini. Kalau kitab Nabi Edo ada, Mbak katakan bahwa diselewengkan, maka Mbak harus wajib untuk menunjukkan yang hilangnya itu di mana. Mbak punya data nggak menunjukkan bahwa yang hilang itu ada? Kitab Nabi Edo. Hah? Ada nggak kitab Nabi Edo? Kok saya yang harus nyari gitu loh? Mbak kan yang mau membuat statement bahwa ada kitab suci orang Kristen itu sudah tidak original. Sekarang tunjukkan yang originalnya. Loh, saya bilang apa tadi? Emang saya bilang kitab lah ini nih fakta ya. Loh, saya itu kan bertanya, statement Mbak tadi. autografa dari kitab suci kalian ada nggak? Original artinya apa? Mbak, sekarang saya cerita tentang tunjukkan kepada saya autografa kitab Matius, autografa dari kitab Septuaginta, baru kita bisa bicara original. Autografnya saya minta. Iya, perkamen aslinya ya. Bukan perkamen, autografnya Pak, yang ditulis Matius, Lukas, Markus itu mana? Dia umatnya tapi nggak mengerti isi kitabnya sendiri itu. Nah ini loh, 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Di sini dalam tafsiran Yerusalem, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Ini bahasa yang kitab bahasa Latin. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kata tidak asli itu sama dengan apa, Pak? Saya tanya pada Anda. Gini, original itu. Mbak harus memahami bahwa kitab suci orang Yahudi dan saya kitab kok semangat suci banget orang malam Kristen ini ya. Bukan kitab suci seperti Quran yang turun untuk satu orang. Itu yang pertama. Lah yang bilang sama suci, siapa, Pak? Perhatikan, saya belum selesai. Kitab suci orang Yahudi dan kitab orang Kristen adalah kitab suci yang ditulis dari generasi ke generasi dan disalin dari berbagai macam tulisan dengan 4 macam bahasa yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada penyalinan yang salah, mungkin tidak salah. Ada kemungkinan kesalahan penyalinan. Sudah selesai, sudah terdistorsi itu rusak, Pak. Sudah selesai, sudah. Saya mau tanya Mbak, bisa salah. Qurannya Mbak itu 100% original dari terjemahan lama. Saya bisa buktikan bahwa tidak. Kok terjemahan lama? Mana ada Al-Quran itu terjemahan, Pak? Al-Quran itu menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Kalaupun ada terjemahannya saat ini, bahasa aslinya tidak hilang. Karena metode penyimpanan Al-Quran adalah dengan lafazan dan hafalan. Kalau Bapak mau mengkoreksi kebenaran Al-Quran, koreksi hafalan para hafiz dan hafizah, Pak. Aduh, suaraku habis nih besok nih. Jadi Bapak kalau mau mengkoreksi Al-Quran, koreksi hafalannya. Karena Al-Quran tidak bersandar kepada tekstual. Tekstual itu hanya menguatkan saja. Paham? Paham dong, masa nggak paham? Paham lah. Bentar, saya cari dulu. Dia punya data. Bentar. Silakan. Ini baterai saya tinggal 11 ini. Nanti kalau kita rungkat ya, besok Bapak Jeffrey, saya ingin mengangkat tema dengan Bapak besok. Jam berapa Bapak mampu? Saya akan, ini sudah follow, ini saya follow Bapak follow saya. Kita angkat tentang validasi kitab suci, kronologis kitab suci,
atau otentikan kitab suci? Kita bahas itu. Saya mau Bisa tentang nggak kitab saya angkat suci. tema? Saya angkat Atau tema. kita bahas critical text, Bisa nggak saya angkat parameter tema? kitab suci. Jadi masalahnya yang Mbak Ya udah angkat silakan ini apa? Jangan sudah jauh-jauh masuk. dari kitab suci. Oke ya, Islam rahmatin alamin. Itu aja yang kita bahas. Iya, Besok. ini adalah tema yang sangat mengerikan untuk Anda, Pak. Ini tema yang sangat menghancur leburkan di mana nanti ini. Oke, boleh sekali. Saya akan buktikan bahwa yang Mbak katakan tentang kitab suci Mbak yang benar-benar sempurna itu banyak kesalahannya, lebih banyak daripada kitab yang baru. Silakan Mbak bawa kritisi tadi. data. Besok saya tunggu besok. Ya Pak ya, maksudnya saya kalau bicaranya gitu bukan ngegas Pak. Nggak Saya apa-apa, memang nggak orangnya apa-apa. tuh bersemangat. Ya, saya suka juga semangat Nggak. Mbak itu bagus sekali. Memang saya tuh orangnya tuh memang kalau sudah bicara tentang penginjilan dan dakwah ini saya tuh sangat-sangat semangat gitu, karena saya terinspirasi dengan pendeta-pendeta di gereja kalau bicara tuh semangatnya luar biasa gitu kan. Jadi saya begitu. Gitu. Bagus sekali Mbak semangat. Ya jadi begini Pak, saya ulangi kembali ya. Pertama, Al-Quran menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kata Allah, celakalah mereka yang membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Yang Allah laknat adalah orang-orang yang membuat kitab suci dari pandangan pribadi, dari catatan pribadi, hasil analisa, bukan berdasarkan pewahyuan Tuhan. Itu yang Allah laknat. Saya bisa buktikan bahwa di kitab Anda ada ayat-ayat yang datang dari pandangan pribadi seseorang yang dianggap kitab suci. Yang kedua, ada hasil analisa seseorang yang bahkan tidak bersanad, tidak bersambung, tidak jelas, bahkan hasil karangan dari orang-orang yang bahkan tidak tahu siapa penulis kitab ini. Kalau dalam kaidah Islam kita ada dua ilmu tentang Al-Quran dan hadis, ulumul Quran dan ulumul hadis. Al-Quran sendiri itu bukan didasarkan kepada tekstual saja, melainkan tekstual adalah salah satu penguat bukti bahwa Al-Quran tidak pernah terdistorsi. Sementara dalam Al-Quran, dalam Islam sendiri, Al-Quran dijaga oleh Allah dengan cara apa? Mudahnya dihafal 30 juz atau satu kitab. Nah itu dia yang membedakan antara Al-Quran dengan Biblos. Biblos sendiri adalah catatan-catatan dari banyak orang, di mana banyak sekali ayat kontradiksinya. Kontradiksi terparah dalam kitab Anda, di mana dinyatakan di satu ayat bahwa Tuhan murka lalu menghasut Bani Israel untuk menghitung orang Yehuda kalau tidak salah. Tapi di ayat lain dikatakan bahwa yang menghasut adalah iblis. Ini dua kontradiksi yang sangat luar biasa Pak, berbeda antara Tuhan dengan iblis disamakan. Loh kok ketawa? Mbak Kok tidak ketawa? dengar, Mbak apa logikanya dangkal sekali. Tadi kan saya sudah jelaskan logika. kronologinya udah jelas bahwa semua Iya, roh berarti itu bisa berasal salah. daripada Allah, dan roh yang datang menguji si Daud dan si dalam 1 Samuel yang tadi Mbak bilang itu adalah roh jahat. Itu sudah jelas dikatakan roh jahat. Oke, berarti yang menghasut roh jahat atau Tuhan, atau roh Tuhan adalah roh jahat, atau roh jahat adalah Tuhan. Konsepnya pertama adalah tidak ada satupun roh yang tidak berasal dari Allah. Itu digarisbawahi. Itu konsep dasarnya. Makanya Kalau saya iblis simpulkan sudah bahwa roh memberontak, jahat juga dari Tuhan. Kalau iblis sudah memberontak dari Allah, berarti dia punya agenda sendiri. Agendanya untuk apa? Untuk merusak orang percaya, untuk merusak Saya nabi-nabi, bertanya, untuk roh merusak jahat raja-raja. itu dari Tuhan. Gini Mbak, kalau misalnya saya dari Papua nih, saya dari Papua ya, terus saya berangkat ke Jakarta, ya benar kan? Terus saya balik lagi ke Papua, terus saya berangkat ke Bandung. Benar asal saya dari Papua? Apa korelasinya analogi Anda dengan kontradiksi dalam kitab Anda, di mana satu narasi dikatakan bahwa yang bangkit menghasut Daud untuk menghitung orang Israel adalah Tuhan. Di satu ayat dikatakan yang menghasut adalah iblis atau setan gitu loh. Lalu bagaimana Anda mau mengatakan bahwa ini sudut pandang yang berbeda, sementara ini bukan sudut pandang berbeda Pak, tapi kesaksian yang berbeda antara Tuhan dengan iblis. Bagaimana mungkin Anda menerima bahwa iblis adalah Tuhan, Tuhan adalah iblis? Anda jelaskan saja. Loh kok saya kayak neplos? Ya, boleh saya jelaskan dengan kisah ayat? Silakan.
Silakan Pak. Bentar ya, saya buka. Kenapa nyabut-nyabut ini? Punya aku mana? Saya kasih dalilnya ya, saya kasih dalilnya. Bapak baca dalam kitab Sebentar, saya lihat dulu Anda, ayat kitab ayat. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. Saya bukakan dalilnya ya. Kita main data saja Pak, kita nggak usah main asumsi ya. Nggak mantap kita main asumsi ini. Ya, kita bahas ini 1 Tawarik 21 ayat 1. Saya kok jadi kayak Tante Uti nih, ya ampun. Saya kemasukan roh Tante Uti, woi. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. Kok jadi kayak Tante Uti saya? Perpaduan Tante Uti dengan Bang Neplos. Luar biasa ini. Mana ya? Logatnya logat Bang Neplos. Modenya mode Tante Uti. Lama-lama Bang Neplos sama Tante Uti bersama. Oke, saya boleh baca kisah Ayub ya? Sebentar dulu, jangan kemana-mana Pak. Kita Nggak, bahas saya kontradiksi mau- di kitab Anda. saya mau 1 jelaskan Tawarik tentang- 21 ayat 1. Jangan lari dulu. Saya nggak lari, saya mau 1 jelaskan ini. Tawarik. Saya mau Makanya jelaskan bahwa Bapak setiap saya roh itu bawa berasal dalil dari Allah. Tawarik kok Bapak Saya bahas mau yang menjelaskan- lain. Saya mau menjelaskan bahwa setiap roh itu Oke. berasal dari Allah dan roh Nggak, saya kasih iblis dulu itu dalil. berbeda. Bentar. Saya kasih dalilnya dulu. Saya buka dulu. Bentar, saya Oke. buka dulu. Bentar, saya buka dulu. Ya, bentar. Saya nggak suka asumsi, Pak. Kata mama saya jangan asumsi ya, Nak. Nanti Ya, kau saya berdosa, bawa Nak. dalil, Gitu. saya bawa dalil. Nah, ini, Pak. Dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat pertama, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk. Di sini ini iblis yang membujuk. Pekerjaan membujuk dilakukan oleh iblis. Tapi kalau kita buka dalam 2 Samuel, ini ada korelasi ayat. Bapak lihat ini. Ini terkorelasi dengan 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 17. Nah, kita buka ini ya. 2 Samuel ini kita buka. Lalu di sini apa, Pak? Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut. Tadi iblis membujuk, tapi ini Tuhan yang menghasut. Pertinyi ini, apakah Tuhan adalah iblis, atau iblis adalah Tuhan, atau iblis dan Tuhan sama saja, atau Tuhan dan iblis sama-sama sosok yang sama? Oke, saya Makasih. jelaskan ya. Oke, 1 Ayub saya bacakan aja. Mbak nyimak aja. Semakin banyak Mbak Yes, mendengarkan firman Tuhan, semangat saya saya, percaya semangat Mbak senang akan Injil ya. semakin mengerti tentang firman Tuhan. Oke. Kesalehan Ayub diuji. Ayub pasal 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7 ekor kambing domba, 3 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina, dan budak-budak jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anak yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah di hadapan Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Itu penekanannya, datang juga iblis. Mantap. Maka bertanyalah Lanjut. Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan menuju menjelajahi bumi. Ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, dan takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak berbuat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar keliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah diberkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia Oke. pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Poin. Ayat yang 12. Ya, Ini sudah mau selesai. poin. Maka Oke. firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Jadi Allah memberikan izin kepada iblis untuk boleh mencobai Ayub. Hal itu juga terjadi dalam 1 Samuel yang tadi Mbak tunjukkan, dan kisah Nabi Daud yang tadi dikatakan. Jadi dikatakan bahwa Allah menunjukkan bahwa
Daud dan juga yang tadi dikatakan di 1 Samuel itu adalah orang-orang yang diuji langsung oleh roh jahat atas izin dari Allah. Jadi kronologinya jelas. Tadi saya katakan bahwa Allah adalah Bapa segala roh karena dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi tanpa dia. Itu jelas. Yang selanjutnya, karena kehendak bebas, iblis memilih untuk memberontak dan pertaruhan dari surga itu datang sampai ke dunia ini, datang ke bumi. Maka di 1 Ayub dikatakan bahwa Allah katakan kepada iblis, "Tidakkah engkau melihat hambaku Ayub? Dia orang yang saleh." Gitu. Lalu iblis katakan, dia saleh karena engkau lindungi dia. Ada Iya, pagar tembok poinnya yang apa? melindungi dia. Poinnya Poinnya apa? adalah semua yang dicobai, bahkan Daud yang dicobai itu atas izin Allah. Bukan berarti itu dari Roh Kudus, bukan. Itu roh jahat. Itu jelas Apa roh jahat. korelasinya dengan 2 Samuel 24 ayat 1 tadi? Bahwa semua itu diizinkan oleh Allah. Roh yang bekerja Loh, itu bukan Roh Kudus. yang Itu menghasut suatu itu pribadi yang Tuhan, berbeda. apa- bukan. Itu pribadi yang berbeda. Bapak baca dulu dalilnya. Bapak jangan tantrum. Bapak baca dulu dalilnya. 1. Enggak, saya nggak tantrum. Karena memang di ayat yang itu dikatakan Loh. seperti itu. Itu semua terjadi atas izin Allah. Oh iya. Gini loh Pak, bentar saya, mana dompet ini, dompet bentar Tas uni. Jadi gini Pak ya, di situ pertanyaan saya, yang menghasut Daud itu siapa gitu loh? Mbak sudah baca kan yang menghasutnya itu roh jahat. Ada 2 Pak, ada 2 dalil di situ yang menghasut Daud Iya. ini. Pertama adalah Tuhan, Itu yang kedua persis adalah sama iblis. sekali persis dengan yang kisah Ayub pasal 1 dikatakan bahwa Bapak atas baca, izin baik. Allah. Bapak, bukan, tidak ada. Bapak jangan menambahi firman. Tidak ada seizin Nggak, gini. saya nggak nambah. Saya sedang Saya bacakan lagi. mengkorelasikan Saya antara bacakan lagi. Ini satu ayat. diam. Ini saya bacakan ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut. Ini Tuhan berkata loh Pak. Firman-Nya. Jadi di sini perkataan Tuhan yang keluar. Kalau Bapak bilang bahwa ini juga iblis, melalui iblis Tuhan menguji Daud, itu berarti perkataan iblis adalah perkataan Tuhan gitu. Apakah iblis sedang mendiktekan perkataan Tuhan? Pertanyaan saya di sini, ini Tuhan berkata loh, firman-Nya. Ini Tuhan nih. Firman-Nya ini adalah perkataan Tuhan. Pergilah, hitunglah orang Israel. Ini maksud saya adalah perkataan Tuhan. Lalu kalau kita lihat dalam 1 Tawarik di sini, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini Tawarik di sini ya. Sorry, Tawarik di sini. Ini Tawarik di sini ya. Nah, iblis bangkit Pak melawan orang Israel. Dia membujuk. Tadi di situ Tuhan yang berfirman Pak. Itu Tuhan yang berfirman. Tuhan yang berkata di situ, bujuklah orang Israel. Sementara di sini Tuhan, iblis yang membujuk. Makanya saya bertanya, ini adalah kontradiksi ayat di mana satu dikatakan bahwa Tuhan yang ini firman Tuhan. Bapak jangan menambahkan diksi. Bapak bilang apa izin-izin, tidak ada korelasinya dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Lihat di sini, ini Tuhan berkata-kata ini. Firman-Nya, pergilah. Ini Tuhan Pak, Tuhan berkata ini, pergilah, hitunglah orang Israel. Lalu tiba-tiba di 1 Tawarik, di 2 Tawarik, kok iblis yang membujuk? Apakah 2 Tawarik mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah iblis? Itu pertanyaan 2 Tawarik saya. pasal berapa? 2 Tawarik pasal 2 Samuel pasal 24 ayat pertama ke 17 terkorelasi dengan ayat 1 Tawarik pasal 21 Pak. Santai Pak. Bapak jangan ikut-ikutan bersemangat kayak saya lah. Cukup saya aja sebentar, yang 2 bersemangat. Tawarik pasal 24 ayat 2 Tawarik, bukan 2 Ini Tawarik, satu Tawarik. Pak. Ini satu 2 Tawarik tadi, saya sudah Samuel. 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 47. Bapak santai. 2 Tarik napas Samuel dalam-dalam. ayat 24. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan.